Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali lagi belajar tentang MVC. Tetapi kali ini kita akan lebih belajar cara membuat controller, yang dimana controller itu berisi dengan function results yang telah secara default dibuat. Lalu kita juga akan belajar bagaimana caranya mengoper sebuah parameter ke dalam sebuah view yang telah kita buat. Oke. Nanti kita akan menggunakan latihan yang telah kita buat di pertemuan sebelumnya. Akan kita contohkan dengan soal ini. Kita lanjut ke sini. Oke, kemarin kita udah buat sebuah controller. Bagaimana cara membuat controller? Yang lupa kalian bisa coba pergi ke sini, ke laravel.com di documentation. Di sini kalian coba buat controller. Oke, baru nanti ada nih. Kalian bisa buat controller basic dengan cara menggunakan ini. Kalian copy paste, lalu kalian buka terminal, lalu kalian paste. Kalian tinggal paste aja. Oke. Nanti kalian ubah user controller ini sesuai nama file yang kalian inginkan. Tetapi setelah nama file yang kalian inginkan itu jangan lupa ditambahkan dengan controller. Oke, kita lanjut. Di sini saya sudah buat controller yang baru. Saya namakan dengan MVC controller. Di sini saya memiliki beberapa function. Yang pertama, saya sudah buat sini ada public function fungsiku, lalu yang berisi tentang PHP mainfo. Yang belum tahu PHP mainfo ini adalah nanti ketika kalian buat seperti ini, lalu kalian buat di root-nya seperti ini. Kalian buat root dengan URL-nya versi, misalkan. Lalu kalian buat controllernya dengan kelas yang telah kita buat fungsiku tadi ini. Lalu kalian coba jalankan. Kalian coba jalankan dengan slash versi. Nanti itu akan menampilkan versi dari PHP punya kalian. Tapi ingat itu jangan dipublikasi karena itu bersifat rahasia. Karena itu sangat berbahaya jika diketahui oleh orang lain. Nah, kita lanjut ke function yang kedua. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita akan belajar bagaimana cara mengoper sebuah parameter itu ke dalam view. Di sini kita ambil function hash. Yang belum tahu function hash ini bahasa yang lebih mudahnya itu seperti enkripsi. Kita akan mengenkripsi sebuah parameter atau ID atau apapun yang dimasukkan oleh user. Nah, di sini kita buat function hash dengan nama parameternya kita buat param1. Di sini kita buat kosong. Kenapa kita buat kosong? Karena nanti kita akan membuat bagaimana kondisi jika user itu lupa memasukkan ID atau yang kita inginkan itu sebagai parameternya. Nah, di sini kita buat kondisi jika kosong, user akan disuruh untuk memasukkan ID. Oke, dan jika dia mengisi parameter, maka dia akan dioper ke result. Nah, di sini dia akan dienkripsikan dengan hash, lalu ada deskripsinya dengan SHA-256 dan dilanjutkan dengan deskripsi yang kedua yang parameter kita buat tadi. Di sini parameter 1. Nah, yang SHA-256 ini kenapa? Ini wajib karena telah bawaan dari hash. Oke. Lalu kita oper result yang ini tadi ini ke dalam sebuah array. Kenapa harus array? Nanti saya akan jelaskan. Kita masukkan dalam parameter fetch data, lalu kita masukkan ke dalam array yang ditandai dengan kurung siku. Nah, di sini kita masukkan kode enkripsi, misalkan. Kalian bisa ubah ini apapun nama array kalian. Lalu di sini kita samakan dengan result. Lalu kita buat satu lagi, kita variasikan. Di sini saya telah buat array tanggal dengan format DMYHIS. Lalu juga ada fetch data username. Sini saya buat gacor.
Lalu juga saya buat parameter dengan pendidikan, yang dimana itu isi dari array-nya ada S1, S2, dan S3. Nah, lalu kalian jalankan view, return view, lalu di sini adalah nama file dari view kalian. Karena di sini nama view saya home, nah di sini home. Di sini saya tulis home. Tetapi di sini yang nanya itu ada .blade-nya, Bang. Nah, .blade ini emang bawaan dari Laravel-nya. Jadi ketika kita mau buat view, di situ setelah nama file yang kita inginkan, kita sertakan dengan .blade.php. Oke. Nah, di sini nama file kita home, lalu kita sertakan dengan parameter yang telah kita buat dalam array. Nah, kenapa array? Ini, biar dijelaskan. Ini batch data kita hapus. Nah, coba kita komakan. Sini ada tertulis array variable $data sama dengan nih tanda array. Nah, jika ada komen atau deskripsi seperti ini tandanya harus disertakan dengan parameter atau apa ya bilangnya, sebuah sesuatu dalam bentuk array. Nah, makanya saya buat parameter itu dalam bentuk array. Kita buat parameter array-nya. Nah, itu seperti itu. Lalu dari function ini kita oper cara memasukkannya ke dalam view. Di sini ada view home. Nah, di sini saya misalkan dalam bentuk sini. Di sini juga saya buat perulangan for dan for each, dimana di sini saya ambil pendidikan. Nah, pendidikan ini kita misalkan di pendidikan ini ada S1, S2, S3. Nah, kalau di for each biasa itu mungkin kalian udah mengenal bagaimana, tapi di Laravel ini, di Laravel 11 khususnya, ada cara tersendiri yang lebih singkatnya. Nah, kita menggunakan sRow, yang dimana ini akan mengikuti sebanyak row yang kita buat. Di sini tadi kita ada buat S1, S2, S3, berarti dia akan membuat sebanyak 3. Nah, lalu akan membuat perulangan sebanyak 3. Lalu di sini kita masukkan array-nya itu seperti kode menggunakan 2 kode kurung kurawal. Oke. Nah, ini contoh penggunaan for each di Laravel 11. Lalu juga ada penggunaan for. Di sini for. Kita misalkan dari parameter ini sama dengan 0. Jika parameter 1 ini kecil dari count, yaitu pendidikan, lalu parameter ini akan ditambah sebanyak 1. Dia akan melakukan perulangan sampai memenuhi keadaan jika parameter ini kecil dari pendidikan. Oke. Lalu juga cara menampilkannya menggunakan kurung kurawal sama dengan for each tadi, sebanyak 2. Yang disertakan dengan parameter i tadi ini kita buat dalam sebuah array menggunakan kurung siku. Nah, lalu kita tutup and for-nya. Oke. Lalu juga tadi kita ada buat username. Nah, cara menampilkan array tadi udah aku bilang, cara menampilkannya itu menggunakan 2 siku, yang dimana tadi username kita tadi nih, username nih, ini dalam bentuk array. Jadi cara menampilkan di view-nya ini menggunakan 2 kurung kurawal sama dengan kode enkripsinya. Kode enkripsi tadi dalam bentuk kurung kurawal. Nah, lalu setelah kita masukkan ke view, oke, di root-nya ini jangan lupa kita tambahkan root-nya. Di sini kita buat root URL yang kita inginkan, hash, lalu yang disertakan dengan parameter 1, karena yang diminta tadi di controller ini ada parameter 1. Dia bisa diisi ataupun tidak, tetapi
harus menggunakan slash. Nanti kita contohkan. Nah, setelah parameter 1, kita bikin actionnya ini dalam controller yang kita buat tadi. Kita buatkan di MVC controller. Lalu kita pakai kelas dari MVC controller ini has. Nih kelasnya. Oke, kita contohkan. Kita has. Kita buat misalkan kosong dulu. Nah, ini tampilan dari view saya ya. Nah, ini adalah username ya yang kita buat gacor tadi. Yang kita buat gacor, bentar. Di sini. Nah, welcome username. Username tadi kita buat gacor. Username sama dengan gacor. Ini ada tampilan ini. Ini karena kita tidak memasukkan parameter. Makanya dia minta username ini untuk memasukkan parameter di sini. Di sini. Oke. Dan jika kita memasukkan parameter, kita misalkan Alan. Oke. Enter. Nah, dari Alan tadi ini dia akan mengubah Alan itu menjadi sebuah enkripsi. Nah, kita lanjut ke pendidikan S-Row. Di sini pendidikan ada S1, S2, S3, S1, S2. Ini untuk for each, untuk for. Dia akan melakukan perulangan. Jadi kita tidak perlu lagi membuat seperti for yang kita buat di PHP biasanya, di HTML biasanya. Karena di Laravel ini kita dipermudah dengan menggunakan array, lalu cara menampilkannya dengan dua kurung kurawal ini. Nah, ini contohnya. Di pendidikan kita lakukan perulangan. Udah semua oke? Ini oke, kita lanjut. Function yang ketiga adalah function random. Function random ini berguna untuk menampilkan nilai acak dari kedua parameter yang kita tampilkan. Di sini kita masukkan parameter 1 dan parameter 2 karena kita ingin menampilkan nilai atau angka dari angka atau nilai acak dari kedua parameter yang dimasukkan dengan menggunakan ekoran, lalu dengan min dan max parameter 1 dan parameter 2. Lalu kita buat juga di rootnya, jangan lupa kita buat rootnya dengan random. Kita masukkan parameter 1 yang ingin menjadi minimal, lalu parameter 2 ingin kita jadikan sebagai maksimal dari angka. Lalu kita masukkan dengan controllernya dan kelasnya. Dan kita contohkan. Random. Kita misalkan 1, nggak usah 1, 50, 20, sama parameter 2 nya 100. Kita enter. Nah, dia menampilkan 30 karena 36 ini termasuk angka yang di antara 20 sampai 100. Tapi kita nggak mau 20 nih misalkan. Kita mau acak lagi, kita enter lagi. Nah, dia menampilkan 72. Dia akan selalu menampilkan angka yang ada di antara 20 sampai 100. Kita enter lagi nih misalkan. Dia akan berubah 98. 98 ini masih masuk di antara 20 sampai 100. Nah, itu mungkin gunanya dari random. Lalu kita juga, kita coba ke latihan yang kita buat sebelumnya, tapi menggunakan controller dengan function resort yang udah dibuat secara default. Oke, dan cara membuat dari controller resort itu kalian coba masuk ke laravel.com, di documentation ini kalian buat controller. Oke, lalu coba kita ke sini. Kita ke atas. Nah,
Ini ada PHP Artisan Mac Controller, Photo Controller Resource. Ini kalian copy. Oke, setelah itu coba kalian masuk ke sini. Bentar, kita hapus. Nah, kita copy paste. Di sini kalian boleh ubah. Di sini saya tetapkan aja Photo Controller. Enter. Nah, dia akan tampil controller yang baru yang udah berisi defaultnya resource secara default. Nah, sini ada function index, create, dan lain sebagainya. Oke, ini kita hapus saja. Nah, kita balik ke pegawai tadi. Di sini saya udah buat seperti yang di soal. Yang pertama, redirect ke halaman pegawai. Itu termasuk ke dalam index karena dia menampilkan. Oke, lanjut. Dia menyuruh kita simpan pegawai dengan data nama param 1, alamat param 2. Kita masukkan ke dalam store karena dia menyuruh kita untuk menyimpan. Oke, dengan menggunakan parameter nama dan alamat. Kalian boleh ubah parameternya ini sesuai kalian, tapi sini biar mudah saya menggunakan parameter nama untuk nama, lalu untuk parameter alamat di alamat. Lalu kita lanjut. Ketiga ada mengambil data, berarti kita minta untuk kita menggunakan show. Dia ingin kita menampilkan data yang diambil. Kita gunakan parameter dari ID. Lalu yang keempat ada redirect ke halaman perubahan. Berarti kita disuruh merubah parameter. Kita menggunakan edit. Otomatis edit dong kalau berubah. Nah, sama kita ambil parameter edit. Lalu yang kelima kita suruh hapus. Dihapus ini sudah pasti kita pergi ke destroy untuk menghapus ID. Nah, setelah ini kalian jangan lupa kalian pergi ke roots-nya. Lalu kalian buat roots dari controller yang udah kalian buat. Di sini saya buat pegawai, linknya itu pegawai tampil, pegawai simpan nama alamat, pegawai ambil ID, pegawai redirect ID, pegawai hapus ID. Tampil untuk menampilkan soal 1, yang ini untuk simpan, ambil, redirect, sama hapus. Yang disesuaikan dengan kelas dari controller yang kita buat. Di sini kan aku buat soal nomor 1 tampil ini di index, lalu yang soal nomor 2 simpan di store, lalu ada yang ketiga di store, yang keempat di edit, yang kelima di destroy untuk menghapus. Nah, kita coba contohkan pegawai tampil. Pegawai tampil. Oh, ada 20. Bentar. Pegawai. Nah, sesuai soalnya tadi mereka minta redirect ke halaman daftar pegawai. Done ya. Oke, lalu untuk soal kedua kita coba di sini. Fatlan.tes kita buat tadi linknya pegawai simpan nama alamat. Pegawai kita buat namanya Nana, terus dia tinggal di Jambi. Oke, kita enter. Pegawai simpannya salah, kurang. Nah, pegawai yang disimpan dengan nama Nana, alamatnya ada di Jambi. Berarti soal kedua done. Lalu mengambil data pegawai ID kita buat. Di rootnya ini ada pegawai ambil ID. Linknya itu pegawai ambil ID. Pegawai ambil ID-nya kita buat 200. Nah, lalu ada sistemnya ini dengan menginputkan sesuai soal, mengambil data ID dari parameter. Parameter yang kita masukkan adalah parameter 200. Oke. Lalu soal keempat. Redirect ke halaman perubahan. Kita disuruh merubah. Di sini kita ada pegawai redirect ID. Pegawai redirect
ID-nya kita buat 13. Nah, lalu dia akan pergi ke soal ini tadi. Redirect ke halaman perubahan data pegawai milik ID. Parameter yang kita masukkan adalah parameter 13. Oke, done. Lalu soal terakhir, kita disuruh menghapus data dari parameter. Jadi kita tadi buatnya link hapus ID. Berarti di sini juga kita buat hapus ID. ID-nya kita buat 20. Nah, lalu akan ditampilkan hapus data pegawai yang memiliki ID 20. Nah, oke, mungkin itu aja sih. Kita ada tambahan materi tentang view, cara memasukkan parameter ke dalam view, yaitu dengan menggunakan array, lalu mengopernya ke dalam view menggunakan tanda kurung 2, kurawal, tanda kurung kurawal sebanyak 2, dan juga menggunakan for dan for each di Laravel 11. Oke. Mungkin sekian dari video kali ini. Maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Selamat belajar, salam sejahtera untuk kita semua.